petani tentu sudah tidak asing lagi dengan pentingnya peran pupuk dalam menentukan hasil panen. Salah satu jenis pupuk yang kini semakin banyak digunakan adalah pupuk MKP Mano Potasium Fosfat. Pupuk ini dikenal sebagai pupuk majemuk berkualitas tinggi dengan kandungan fosfor PO sekitar 52% dan kalium KO sekitar 34% yang mampu larut sempurna dalam air. Tidak seperti pupuk lain, MKP tidak mengandung nitrogen, sehingga lebih fokus dalam mempercepat pembentukan akar yang kuat, merangsang pembentukan malai, serta meningkatkan kualitas sekaligus kuantitas gabah. Cara aplikasinya pun sangat praktis, yaitu melalui penyemprotan daun foliar spray, sehingga unsur hara lebih cepat diserap tanaman padi. Inilah alasan mengapa MKP menjadi salah satu pilihan pupuk unggulan untuk mendukung pertumbuhan padi secara maksimal. Teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel Pertanian Nusantara ya. Cukup klik like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus berbagi ilmu pertanian yang bermanfaat buat semua petani di Indonesia. Penyemprotan MKP membantu memperkuat perakaran, merangsang pembungaan serentak, meningkatkan pengisian bulir, serta memperbaiki kualitas dan kuantitas hasil panen. Dengan cara aplikasi yang tepat, MKP terbukti menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam budidaya padi modern. Di sini kita akan membahas waktu atau fase yang tepat penggunaan pupuk MKP pada tanaman padi. Pupuk MKP dengan kandungan fosfor dan kalium tinggi sangat bermanfaat bila diberikan pada fase yang sesuai, yaitu 1. Pada fase vegetatif akhir, yaitu sekitar usia 30-40 hari setelah tanaman padi sedang berada pada masa krusial. Pada saat inilah, anakan mulai terbentuk secara maksimal dan sistem perakaran berkembang pesat untuk menopang pertumbuhan ke fase berikutnya. Aplikasi pupuk MKP Mano Potasium Fosfat pada fase ini sangat penting, karena kandungan fosfor panjang dan kalium K yang tinggi akan langsung mendukung dua proses vital, yaitu pembentukan akar yang kuat serta peningkatan kualitas dan jumlah anakan produktif. Fosfor berperan besar dalam mempercepat pertumbuhan jaringan akar. Dengan akar yang lebih dalam dan lebih lebar, tanaman padi dapat menyerap air dan unsur hara lebih efisien, bahkan pada kondisi sawah yang kurang subur. Akar yang sehat juga meningkatkan kemampuan tanaman bertahan dari cekaman lingkungan, seperti kekeringan sementara atau serangan hama di bagian batang bawah. Kalium di sisi lain berfungsi memperkuat dinding sel tanaman sehingga batang padi menjadi lebih kokoh, tidak mudah rebah, dan lebih tahan terhadap penyakit seperti hawar daun atau busuk pelepah. Selain itu, penyemprotan MKP pada fase vegetatif akhir membantu memperbaiki pertumbuhan anakan. Tidak semua anakan yang muncul akan menjadi produktif. Sebagian besar biasanya akan mati atau tidak menghasilkan malai. Dengan pemberian MKP, suplai energi dan nutrisi ke titik tumbuh lebih optimal, sehingga jumlah anakan produktif meningkat. Hal ini sangat menentukan potensi hasil panen, karena semakin banyak anakan produktif, semakin tinggi pula jumlah malai yang akan terbentuk pada fase generatif nanti. Dari sisi ketahanan, tanaman yang mendapatkan asupan MKP pada fase ini juga memiliki resistensi lebih baik terhadap serangan penyakit. Unsur kalium berperan dalam meningkatkan mekanisme pertahanan alami tanaman, sehingga padi tidak mudah terserang jamur maupun bakteri yang biasa menyerang pada musim hujan. Kalium juga mendukung efisiensi penggunaan nitrogen, sehingga daun tetap hijau segar tanpa mengalami pertumbuhan vegetatif yang berlebihan. Dengan demikian, manfaat nyata dari aplikasi MKP pada fase vegetatif akhir adalah tanaman padi lebih kokoh, akar lebih sehat, anakan produktif bertambah, dan tanaman siap memasuki fase generatif dengan kondisi optimal. Jika tahap ini dilakukan dengan benar, petani sudah menanam pondasi yang sangat kuat untuk keberhasilan panen di akhir musim. 2. Fase pembentukan malai 50-60 hari. Setelah tanam, penggunaan MKP pada padi memasuki usia 50-60 hari setelah tanam HST, tanaman padi berada pada fase yang sangat menentukan, yaitu fase pembentukan malai. Pada periode ini, titik tumbuh tanaman mulai beralih dari fokus pertumbuhan vegetatif ke arah generatif, yaitu persiapan pembentukan malai yang nantinya akan menghasilkan bulir padi. Setiap tindakan pemupukan pada fase ini
akan sangat berpengaruh terhadap jumlah bulir, panjang malai, serta keseragaman pembungaan. Penggunaan pupuk MKP monopotasium fosfat pada fase pembentukan malai terbukti sangat efektif. Kandungan fosfor panjang yang tinggi di dalam MKP berperan merangsang proses pembelahan sel dan transfer energi pada titik tumbuh. Hal ini memastikan setiap bakal malai berkembang dengan baik, menghasilkan jumlah bulir yang lebih banyak dan seragam. Sementara itu, unsur kalium K membantu memperkuat jaringan tanaman serta memperlancar distribusi karbohidrat menuju malai yang sedang dibentuk. Dengan demikian, malai dapat tumbuh lebih panjang dan memiliki potensi menghasilkan bulir yang lebih bernas. Salah satu manfaat utama penyemprotan MKP pada fase ini adalah keseragaman pembentukan malai. Tanaman padi yang kekurangan nutrisi seringkali menghasilkan malai yang tumbuh tidak serempak, sehingga waktu berbunga tidak bersamaan. Hal ini dapat menyebabkan gabah hampa karena penyerbukan tidak optimal. Dengan asupan fosfor dan kalium dari MKP, pembentukan bunga menjadi lebih serentak, meningkatkan peluang terjadinya penyerbukan sempurna. Selain itu, kalium dalam MKP berperan besar dalam mengurangi risiko gabah hampa. Kalium memperkuat metabolisme tanaman, meningkatkan efisiensi penggunaan air, serta memperbaiki keseimbangan ion di dalam sel. Hal ini membuat proses pengisian bulir berjalan lebih lancar, sehingga bulir padi terisi penuh dan tidak kosong. Malai yang dihasilkan pun lebih panjang, padat, dan berisi. Dari sisi ketahanan, pemberian MKP pada fase pembentukan malai juga membantu tanaman lebih tahan terhadap cekaman lingkungan. Pada musim kemarau, kalium meningkatkan efisiensi penggunaan air sehingga tanaman tetap segar meskipun pasokan air terbatas. Sementara pada musim hujan, kalium memperkuat jaringan tanaman agar tidak mudah terserang penyakit yang biasanya muncul akibat kelembapan tinggi. Secara keseluruhan, aplikasi MKP pada fase pembentukan malai memberikan manfaat yang sangat nyata, yaitu malai lebih panjang, bunga terbentuk serentak, bulir lebih bernas, serta risiko gabah hampa berkurang drastis. Dengan malai yang sehat dan penuh, potensi hasil panen padi meningkat signifikan. Karena itu, fase ini disebut sebagai momen emas dalam budidaya padi, di mana setiap nutrisi tambahan yang diberikan akan sangat menentukan hasil akhir yang akan dituai petani. 3. Fase pengisian bulir 70-85 hari setelah tanam. Fase pengisian bulir 70-85 hari setelah tanam adalah tahap yang paling ditunggu oleh petani padi. Pada periode ini, malai yang sudah terbentuk mulai mengisi dengan pati dan protein hingga menjadi bulir padi yang bernas. Keberhasilan fase ini sangat menentukan kuantitas dan kualitas hasil panen, karena setiap butir gabah yang terisi sempurna akan menambah bobot total produksi. Inilah alasan mengapa aplikasi pupuk MKP monopotasium fosfat sangat penting pada fase pengisian bulir. Unsur fosfor panjang di dalam MKP berperan memperlancar proses transfer energi pada tanaman. Pada fase pengisian, energi ini digunakan untuk mendukung pembentukan pati di dalam bulir. Dengan ketersediaan fosfor yang cukup, proses sintesis karbohidrat berjalan optimal, sehingga bulir lebih cepat terisi penuh. Fosfor juga membantu memperpanjang umur fotosintesis daun bendera, yaitu daun yang sangat berpengaruh dalam menyuplai hasil fotosintesis ke bulir padi. Sementara itu, unsur kalium K memiliki peran vital dalam distribusi hasil fotosintesis. Kalium mengatur pergerakan gula dari daun ke bulir melalui jaringan floem, memastikan bahwa nutrisi tidak tertahan di daun atau batang, melainkan langsung menuju bulir. Dengan suplai karbohidrat yang lancar, bulir menjadi lebih padat, bernas, dan berat. Kalium juga memperkuat dinding sel bulir, sehingga gabah yang dihasilkan lebih berkualitas, tidak mudah pecah saat digiling, dan menghasilkan beras yang cerah serta bernilai jual lebih tinggi. Aplikasi MKP pada fase pengisian bulir juga berfungsi meningkatkan bobot 1000 butir gabah, yang merupakan indikator utama kualitas hasil panen. Tanaman yang kekurangan kalium pada fase ini sering menghasilkan bulir kosong atau setengah terisi, sehingga bobot gabah rendah. Dengan MKP, kemungkinan terjadinya gabah hampa menurun drastis, dan persentase bulir bernas meningkat. Selain itu, kalium dalam MKP membantu tanaman bertahan dari stres lingkungan, terutama fluktuasi suhu,
atau kekurangan air menjelang panen. Kalium meningkatkan efisiensi penggunaan air dan memperbaiki metabolisme tanaman, sehingga proses pengisian bulir tetap berjalan meskipun kondisi lingkungan kurang ideal. Hasilnya, produktivitas padi tetap stabil, bahkan pada musim kemarau. Dari sisi kualitas beras, penggunaan MKP pada fase pengisian bulir terbukti membuat gabah lebih cerah dan tidak berwarna kusam. Hal ini penting karena gabah yang bersih dan cerah akan menghasilkan beras dengan mutu tinggi, yang secara langsung meningkatkan harga jual di pasar. Dengan demikian, penyemprotan MKP pada fase pengisian bulir memberikan manfaat nyata berupa bulir lebih bernas, bobot panen meningkat, serta kualitas gabah lebih baik dan bernilai jual tinggi. Fase ini bisa disebut sebagai tahap pemantapan hasil, di mana segala upaya petani sejak awal tanam akhirnya dibayar dengan bulir padi yang penuh, padat, dan siap dipanen dengan hasil memuaskan. Jadi, inilah alasan pentingnya penggunaan pupuk MKP pada tanaman padi, sangat dianjurkan pada fase vegetatif akhir, pembentukan malai, dan pengisian bulir. Penyemprotan MKP membantu memperkuat perakaran, merangsang pembungaan serentak, meningkatkan pengisian bulir, serta memperbaiki kualitas dan kuantitas hasil panen. Dengan cara aplikasi yang tepat, MKP terbukti menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam budidaya padi modern. Berapakah sebenarnya dosis pupuk MKP yang ideal untuk satu tangki semprot berukuran 16 liter? Apakah cukup dengan takaran rendah, atau justru perlu dosis tertentu agar manfaat fosfor dan kalium dari MKP benar-benar optimal bagi tanaman padi? Untuk satu tangki semprot ukuran 16 liter, dosis pupuk MKP yang ideal adalah sekitar 32–48 gram, atau setara dengan 2–4 sendok makan penuh. Takaran ini sudah cukup untuk memberikan asupan fosfor panjang dan kalium K yang dibutuhkan tanaman padi pada fase penting seperti vegetatif akhir, pembentukan malai, maupun pengisian bulir. Penyemprotan sebaiknya dilakukan pada pagi hari, sebelum matahari terlalu terik, atau sore hari, menjelang matahari terbenam. Hal ini bertujuan agar larutan MKP lebih cepat diserap oleh daun, tidak cepat menguap, serta mengurangi risiko daun terbakar. Dengan cara ini, manfaat MKP akan lebih maksimal dan hasil panen padi pun dapat meningkat secara nyata. Semoga informasi tentang penggunaan pupuk MKP ini bermanfaat untuk meningkatkan hasil panen. Terus, dukung Pertanian Nusantara agar kami bisa terus berbagi ilmu bagi kemajuan petani Indonesia. Salam sukses untuk semua sahabat tani.